Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Hidayat dari kelas A2 PBSI dengan NIM 20210096. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang model pengembangan dan organisasi kurikulum. Yang pertama, model pengembangan. Model yaitu acuan atau ragam dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Model pengembangan kurikulum yaitu langkah atau prosedur sistematis dalam proses penyusunan kurikulum. Pengertian ini senada dengan pengertian model sebagai acuan untuk mengembangkan kurikulum. Selanjutnya, model pengembangan kurikulum. Organisasi kurikulum terdiri dari ruang lingkup, yang kedua urutan bahan, yang ketiga kontinuitas, keempat keseimbangan, yang kelima keterpaduan. Selanjutnya, model pengembangan dan kurikulum. Model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain atau designing, menerapkan implementation, dan mengevaluasi evaluation suatu kurikulum. Oleh karena itu, model pengembangan kurikulum harus dapat menggambarkan suatu proses sistem perencanaan pembelajaran yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan dalam pendidikan. Selanjutnya, jenis model pengembangan kurikulum. Yang pertama, model Ralph Taylor. Selanjutnya, model administratif. Yang ketiga, model grassroots. Yang keempat, model demonstratif. Yang kelima, model Miller-Seller. Yang keenam, model Taba. Yang ketujuh, model Beauchamp. Oke, yang pertama, model Ralph Taylor. Beberapa tahap menurut Taylor. Yang pertama, menentukan tujuan pendidikan. Yang kedua, menentukan proses pembelajaran. Yang ketiga, menentukan organisasi pengalaman belajar. Yang keempat, menentukan evaluasi pembelajaran. B. Model administratif. Yang pertama ada ide awal dan pelaksanaan atas pembuatan kurikulum. Dimulai dari pejabat tingkat atas, lalu membentuk suatu tim pelaksana atau komisi untuk mengembangkan kurikulum. Lalu ada menyusun kurikulum secara operasional, mengajukan model kurikulum kepada tim pengarah untuk diperiksa dan diperbaiki. Lalu ada pelaksanaan uji coba, dan terakhir monitoring dan evaluasi. Selanjutnya, model grassroots. Pengertian dari model grassroots yaitu model pengembangan kurikulum yang dimulai dari arus bawah dan lebih demokratis. Hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ada guru harus memiliki kemampuan yang profesional. Yang kedua, guru harus terlibat penuh dalam perbaikan kurikulum, penyelesaian permasalahan kurikulum. Guru terlibat langsung dalam perumusan tujuan, pemilihan bahan, dan penentuan evaluasi. Lalu seringnya pertemuan kelompok dalam pembahasan kurikulum yang akan berdampak terhadap pemahaman guru dan menghasilkan konsensus tujuan, prinsip maupun rencana-rencana. Lalu ada model demonstrasi. Model pengembangan kurikulum yang datangnya dari bawah semula adalah upaya inovasi kurikulum dalam skala kecil yang selanjutnya digunakan dalam skala yang lebih luas. Menurut Smith, Stanley, dan Sores, ada dua bentuk model pengembangan ini. Yang pertama, sekelompok guru dari satu sekolah atau beberapa sekolah yang ditunjuk untuk melakukan uji coba suatu kurikulum dan menghasilkan model baru yang bisa digunakan pada lingkungan sekolah yang lebih luas dan diprakarsai oleh Departemen Pendidikan dan dilaksanakan oleh sekelompok guru dalam rangka inovasi perbaikan kurikulum. Yang kedua, dari beberapa guru yang kurang puas dengan sistem kurikulum yang ada dan berencana melakukan eksperimen dan pengembangan secara pribadi. Lalu model Miller-Seller merupakan pengembangan kurikulum kombinasi dari model transmisi Geigney dan model transaksi Taba and Robinson dengan tahapan pengembangan sebagai berikut. Yang pertama, klarifikasi orientasi kurikulum. Yang kedua, pengembangan tujuan. Yang ketiga, identifikasi model mengajar. Yang keempat, implementasi. Lalu ada model Taba. Model Taba merupakan modifikasi dari model Taylor
Modifikasi tersebut penekanannya pada pemusatan perhatian guru. Taba mempercayai bahwa guru merupakan faktor utama dalam usaha pengembangan kurikulum. Beberapa langkah dalam pengembangannya yaitu yang pertama mengadakan unit eksperimen bersama dengan guru-guru. Yang kedua menguji unit eksperimen. Yang ketiga mengadakan revisi dan konsolidasi. Yang keempat mengembangkan ke seluruh rangka kurikulum. Yang kelima implementasi dan diseminasi. Lalu ada model Bauchem. Menurut Bauchem 1931, proses pengembangan kurikulum meliputi 5 tahap, yaitu menentukan area atau wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum, menentukan personalia, organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum, lalu implementasi kurikulum, lalu terakhir evaluasi kurikulum. Organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan pola susunan sajian kurikulum yang bertujuan untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Yang kedua, organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum berdasarkan mata pelajaran atau subjek kurikulum. Yang pertama, separated subject curriculum. Yang kedua correlate curriculum. Yang ketiga broad fields curriculum. Yang keempat integrate curriculum. Yang kelima social function. Yang kelima activity curriculum. Selanjutnya mata pelajaran terpisah yaitu separated subject curriculum. Kelebihannya yaitu sistematis, logis, sederhana, mudah dipelajari. Lalu pewaris nilai dan budaya, mudah diubah, dikembangkan, dan dipola. Kekurangannya yaitu mata pelajaran tidak berhubung, tidak bersifat aktual, tidak berdasar pada kebutuhan masyarakat, bakat dan minat kurang diperhatikan. Kekurangan. Selanjutnya mata pelajaran terhubung, correlates kurikulum. Kelebihannya yaitu materi pelajaran terhubung walau hanya sebatas mata pelajaran tertentu, lalu memberikan wawasan yang lebih luas, menambah minat siswa mempelajari mata pelajaran yang terkolerasi. Kekurangannya yaitu kurang sistematis dan kurang mendalam. Bahan pelajaran terlampau abstrak karena prinsip pembangunan belum dipahami. Lalu kurang memperhatikan kebutuhan dan bakat siswa. Lalu fungsi mata pelajaran Broadfield kurikulum. Kelebihannya, mata pelajaran akan semakin dirasakan atau digunakan sehingga memungkinkan pengadaan mata pelajaran yang kaya akan pengertian dan meningkatkan prinsip dasar generalisasi. Kekurangannya yaitu hanya memberikan pengetahuan secara sketsa, abstrak, kurang logis dari suatu mata pelajaran. Jadi kekurangannya itu kurang jelas. Lalu ada integrate kurikulum. Kelebihannya yaitu pemecahan masalah secara komprehensif, memperhatikan bakat minat, potensi, praktek demokrasi. Kekurangannya memerlukan kesiapan guru, tidak disusun secara logis, tidak bersifat sederhana, perbedaan kemampuan yang dicapai, biaya, waktu, tenaga, banyak. Beberapa bentuk organisasi kurikulum. Yang pertama, kurikulum inti. Kurikulum ini selalu menggunakan bahan-bahan dari berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu guna menjawab atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi atau dipelajari siswa. B. Social function dan persistent situation. Kurikulum ini didasarkan atas analisis kegiatan belajar, kegiatan manusia di dalam masyarakat. Yang pertama, pengembangan individu manusia. Terdiri dari kesehatan intelektual, moral, dan keindahan. Lalu ada pengembangan partisipasi sosial, terdiri dari hubungan antar pribadi dan kelompok. Lalu perkembangan menghadapi lingkungan, alamiah, teknologi, dan ekonomi. C. Experience atau activity kurikulum. Kurikulum ini cenderung mengutamakan kegiatan-kegiatan atau pengalaman-pengalaman siswa dalam rangka membentuk kemampuan yang terintegrasi dengan lingkungan maupun dengan potensi siswa. Poin pertama, pendidikan keterampilan yang terdiri dari siswa berprestasi penuh.
Yang kedua akademik, tadi mengoptimalkan kemampuan siswa. Lalu ada intelektual, yaitu estetik, vokasional, intelektual, dan kreativitas. Lalu ada 4 tipe pembelajaran proyek yang dapat dikembangkan dalam activity kurikulum, diantaranya yang pertama construction on creative project, 2 appreciation on enjoyment project, yang ketiga the problem project, yang keempat the drill or specific project. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.